Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 31 Januari 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau Anda perhatikan ya, pergerakan indeks dolar selama satu minggu ini masih berada dalam area konsolidasi ya, di mana Anda bisa lihat line yang saya bold ya, dari atas dan bawah ini adalah batas atas dan batas bawah dari area konsolidasi. Meskipun ada reaksi pasar selama satu minggu ini terlihat di mana posisi hari Senin ya, ini kita bahas dulu untuk hari Senin. Kemarin kan ada open gap up ya, oke. Ada open gap up dan posisi candle hari Kamis ini berhasil ambil dari sisi open gap up ditutup daripada ekor ini. Dan sekalian di ekor tersebut mengambil daripada previous daily low sebelumnya. Ada sweep liquidity di posisi ini sampai candle berhasil membuat dorongan momentum bullish terjadi. Artinya ada potensi dia mendorong posisi bullish untuk hari ini. Targetnya yang pertama ini udah kena ya, yaitu previous daily high sampai dengan area 108.51 di posisi ini yang menjadikan target hari ini. Oke. Dan kalau Anda bisa lihat dari posisi pergerakan saat ini yang menjadikan poin utama ini menurut saya akan menjadikan key level ya, level kunci, yaitu di 108.51. Kalau candle posisi hari Jumat berhasil break close seperti ini, oke, maka peluang minggu depan akan menunjukkan aktivitas bullish untuk indeks dolar. Tapi kalau candlenya hanya sebatas sweep liquidity ya, dan ada ekor dari atas seperti ini, gagal break daripada 108 ya, poin sekian, candlenya seperti ini, maka akan memperpanjang penurunan indeks dolar minggu depan. Jadi ada potensi nanti dia akan menunjukkan pelemahan, maka menguji daripada area demand. Itu yang menjadikan catatan untuk hari ini untuk market indeks dolar itu sendiri. Karena hari ini juga akan rilis data high impact ya. Ini saya akan tunjukkan di sini. Oke, Anda bisa perhatikan akan rilis pukul 20.30 ada data core PCE price index ya, sama personal income, di mana data core PCE price index prediksi dari angka sebelumnya adalah 0,1%. Data yang masuk forecastnya adalah 0,2% ya, atau proyeksinya. Maka kalau hasil aktualnya sesuai dengan yang diproyeksikan atau sesuai dengan forecast atau lebih besar daripada forecast, maka di sini akan mendorong pergerakan indeks dolar menjadi bullish. Begitu juga dengan personal income, dari 0,3% prediksinya juga 0,4%. Dari ketiga data ini menunjukkan adanya prediksi bahwasannya indeks dolar menunjukkan potensi kenaikan. Jadi kalau kita balik lagi kepada chart yang ada saat ini ya, potensinya memungkinkan akan membuat high daripada di atas 108.51, memungkinkan akan menunjukkan bullish. Cuman apakah nanti aktivitas selanjutnya berlanjut untuk dia bullish? Tadi catatannya, kalau dia membuat sebuah ekor gagal breakout close di atas 108.51, maka potensinya akan bearish. Tapi kalau dia berhasil breakout di atas daripada 108.51, maka akan ada continuation bullish terjadi dan keluar daripada zona area konsolidasi. Oke. Jadi seperti itu peluang untuk market indeks dolar. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, skenario kita kemarin, batas breakout dari sisi bawah dulu ya, karena kemarin kan kita bahas dari sisi ini ya. Ini ada breakout pertama, dia break, oke, kemudian ambil area open gap up sebelumnya ya, kemudian
candle gagal dan masuk lagi ke dalam di atas daripada previous daily low. Ini merupakan kegagalan dia bergerak bearish dan terkonfirmasi candle berikutnya adalah spinning top ataupun pin bar ya, dan terkonfirmasi impulsif bullish ini candle berikutnya, dan impulsif bullish berhasil breakout close di sisi area ini ya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, ini posisinya berhasil breakout di atas 108.10 ya, di atas daripada level ini. Maka disinilah proses terjadinya kenaikan, hingga Anda bisa lihat ini ada area fair value gap. Oke, dan hari ini area fair value gap ke trigger ya posisinya. Ini ada penolakan di atas 50% dan boom, market bergerak bullish. Maka targetnya sesuai di posisi yang lebih tinggi, yaitu di 108.50 sekian. Oke, jadi skenarionya seperti itu. Catatan saya pastinya dengan kondisi market indeks dolar seperti ini, maka akan ada terjadi tekanan pada Euro USD ya. Tapi nanti kita lihat ya, apakah akan sesuai, karena posisinya ini indeks dolarnya sedang dalam posisi bullish. Oke, sekarang kita akan membahas di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD di sini juga sama ya, secara garis besarnya sebenarnya masih dalam area konsolidasi. Ada line bold hitam, batas atas dan batas bawah, dan yang batas bawah saya kasih catatan zona pantau, batas breakout di 1.03713. Artinya kalau area tersebut, ini kebalikan daripada indeks dolar ya. Kalau area tersebut seperti ini aja ya, breakout close di bawah 1.03713, maka besar peluang untuk Euro USD menuju area demand, yaitu 1.02986. Baik hari ini, oke. Kalau hari ini sih kayaknya agak berat ya, karena range-nya terlalu besar. Minimal akan mengejar di sisi area fair value gap di time frame daily di sisi ini. Oke, masih sangat memungkinkan kalau mengejar ke area fair value gap. Jadi ini adalah area fair value gap yang ada di time frame daily. Masih memungkinkan, yaitu kurang lebih di 1.03413. Tapi kalau nanti malam ternyata reaksi pasar indeks dolarnya yang melemah, hanya sebatas sweep liquidity, prediksinya maka dia bisa menunjukkan aktivitas menguat dan masuk lagi dalam area range. Oke, jadi itu menjadikan catatan saya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam, tentunya posisi hari kemarin juga sama ya. Di sini Anda bisa lihat batas breakout atas berhasil di break, cuman sayangnya di 4 jam berikutnya di posisi ini ya, dia kembali lagi melemah dan ini berhasil di break. Dan hari ini juga ada fair value gap ya, ke reject, posisi market sedang terjadi penurunan. Sebenarnya kalau kita lihat memang peluang besarnya ini adalah bearish menuju area fair value gap. Oke, jadi skenarionya sebenarnya kalau kita lihat posisinya saat ini sedang melemah, atau teman-teman kalau memang tidak cukup bagus untuk kondisi market yang seperti ini ya, lebih baik wait and see, jangan keburu-buru untuk entry. Ya, seperti itu, karena ini posisinya juga kan masih running ya. Ini untuk time frame daily ini kan tanda panah atas dan bawah ini untuk konfirmasi daily ya, apakah hanya sebatas sweep liquidity ya, atau dia akan berhasil breakout close yang tadi saya sampaikan di time frame daily. Jadi statusnya seperti itu untuk market Euro USD saat ini. Untuk kita mau melihat kuat dorongan bullish untuk sampai nanti di sesi Amerika ya, Anda bisa pantau dari sisi ini 1.04133. Ini yang merupakan batas breakout untuk time frame 4 jam yang realistis. Jadi kalau posisinya ini berhasil di breakout, insya Allah dia akan mengejar daripada high yang terjadi di posisi hari kemarin. Ini kan high hari kemarin ya. Nih, high-nya yaitu 1.04672, akan mengejar ke posisi tersebut. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market Euro USD. Nanti perkembangannya tetap saya akan sampaikan di weekly analisa. Dan selanjutnya kita akan coba membahas untuk market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD di sini juga hal yang sama. Ini juga market sedang terjadi konsolidasi.
bold hitam yang di atas ini adalah area batas atas ya. Ini adalah area batas atas, dan yang di bawah ini adalah area batas bawah. Dan tentunya previous daily low yang terbentuk di posisi hari Rabu ya, itu juga merupakan batas breakout juga ya dari kondisi market yang memang secara keseluruhan sedang terjadi konsolidasi selama 1 minggu ini. Dan apakah kembali lagi area fair value gap yang saat ini menjadikan acuan ya menurut saya untuk menjadikan konfirmasi berhasil pullback untuk menunjukkan dia kembali bullish seperti ini ya, atau dia akan kecenderungannya breakout daripada area fair value gap, tentunya menuju ke posisi rally base rally, targetnya akan ke sini ya. Kuncinya adalah ini juga sama, karena memang kita lihat ya sejauh ini market indeks dolar tidak menunjukkan pergerakan yang sangat volatile, artinya hanya bergerak secara range gitu. Jadi ini pun kalau kita lihat dari data yang ada, market juga masih sedang konsolidasi. Jadi ya tentunya sebenarnya kalau kayak gini harusnya wait and see ya, menunggu perkembangan yang memang selama 1 minggu ini tidak cukup bagus ya. Kenapa? Karena kita tahu ya si Jeremy Powell memberikan sikap yang tidak begitu jelas ya mengenai sikap moneternya, meskipun kita tahu rencananya dia kan akan memangkas 2 kali tingkat suku bunga. Ketika itu terjadi ya memang indeks dolarnya melemah, maka ada dorongan bullish pada GBP USD. Cuman beberapa minggu ini kalau kita lihat marketnya sedang berada dalam area konsolidasi. Bahkan pergerakan time frame 4 jam ini ya, Anda bisa lihat candlenya ada membentuk spanning top. Di sini ada pembentukan outside bar ya daripada penurunan terakhir. Ya ini masih juga tanda tanya ya menurut saya, apakah akan melanjutkan kenaikan atau berhasil breakout daripada low sebelumnya, atau hanya sebatas bergerak secara range. Jadi kesimpulannya dari yang saya sampaikan, kalau saya pribadi saya masih wait and see dulu ya, menunggu apakah dari sisi area 1.23928 mampu di breakout atau tidak ya, seperti ini. Atau hal yang lain, batas breakout time frame 4 jam di sisi ini 1.24442 akan berhasil di break. Jadi 2 area ini akan menjadikan zona pantau saya untuk hari ini. Adapun kalau breakout juga harus diwaspadai, memang betul-betul momentumnya kuat untuk bergerak menuju previous daily high, atau peluangnya kuat menuju area rally base rally seperti ini. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di sini juga sama, candlenya masih inside bar candle ya, sedang terjadi konsolidasi. Ini batas bawah, ini batas atas juga belum berhasil di breakout selama 1 minggu ini. Ini kita tandain ya, artinya apa ya, kita kalau saya pribadi saya akan wait and see dulu melihat perkembangannya ya sejauh ini, karena ya kita tidak bisa tahu cukup kuat untuk bias dengan kondisi market yang seperti ini. Bahkan kalau kita turunkan pun di time frame 4 jam, hati-hati, maka banyak sekali jebakan-jebakan yang ada. Meskipun ya skenario kita kemarin berhasil ya, Anda bisa lihat batas breakout di sisi ini ya. Nah ini karena dia konsolidasi cukup lama, candle impulsif ini yang berhasil breakout close ini ya, dan dia bergerak turun target kita sampai dengan rally base rally. Dan saat ini di sini sudah ada kembali lagi seperti menguat, tapi saya tidak cukup berani untuk memberikan rekomendasi setelah rekomendasi di kemarin ya, untuk analisa kemarin. Tapi untuk hari ini saya nggak berani untuk memberikan rekomendasi. Karena apa? Karena posisinya ini sudah mendekati batas bawah, jadi cukup lama untuk dia bergerak konsolidasi. Artinya saya akan wait and see kembali untuk USD Jepang Yen setelah di posisi kemarin di sisi ini ya, batas breakout daripada momentum yang saya sampaikan sell di area ketika posisi breakout di bawah 194.99. Jadi hari ini sementara wait and see, meskipun saya melihat di sini ya setelah breakout ini ada area fair value gap ya. Ini sebenarnya ada area fair value gap. Sebenarnya ini juga bisa ya jadikan
zona pantau di sisi ini yang memang saat ini sedang ada reaksi. Oke. Adapun kalau memang teman-teman memaksakan untuk entry, nih, pantau aja di sisi ini 154.08, ini bisa jadikan konfirmasi kalau area ini berhasil di breakout. Oke, kalau area ini berhasil di breakout. Jadi kalau ini di break, insya Allah dia akan ambil sisi bawah dan tinggal pantau aja apakah nanti ada penolakan atau tidak. Tapi kalau saya lebih baik sementara ini wait and see dulu ya, melihat perkembangan daripada USD Jepang Yen itu sendiri. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, di mana pergerakan di hari Kamis kemarin berhasil breakout close di bawah previous daily low. Ya, saya rasa ini akan ada potensi dia bearish ya. Cuman ini ketemu hari Jumat, apakah nanti candlenya akan konsolidasi seperti ini? Karena market itu ketika hari Jumat di akhir sesi penutupan pasti akan membuat sebuah ekor. Artinya Anda bisa cek ya di time frame weekly ya. Ini maksud saya. Jadi dia memang bearish tapi masih di dalam range minggu sebelumnya, dan ini yang saya maksud, ini low-nya, ini ekor. Jadi biasanya hari Jumat itu dia membuat sebuah ekor dari low dan berhenti di posisi seperti ini gitu loh. Jadi memang peluangnya adalah bearish ya, sekali lagi peluangnya adalah bearish. Sangat memungkinkan kalau kita lihat di time frame daily akan mengejar ke posisi yang lebih rendah. Cuman tetap kita akan coba lihat dulu ya. Yang pertama seperti ini. Kita cek dulu time frame 4 jam. Nah, ini kemarin kan kita bahas ya skenarionya dari sini. Saya balikin dulu. Dari batas kemarin. Nah, ini sebentar ya. Ini ini adalah batasannya di sisi kemarin yang saya kasih tanda tanya di time frame 4 jam. Nah, betul ya. Sementara wait and see saya sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena ini market waktu itu masih konsolidasi, ini batas atas, ini batas bawah, dan posisinya ini sudah berhasil break. Target saya adalah area fair value gap seperti ini ya, dan ini sudah terjadi kenaikan, alhamdulillah sesuai, dan dia sebenarnya udah break ya. Cuman ya saya katakan hati-hati karena ini hari Jumat, bisa juga memang posisinya akan masih liquidity area ini, karena di sini akan ada peluang untuk sell confirmation di area tersebut. Jadi skenarionya kita akan bahas ya sebentar. Skenarionya adalah seperti ini. Ini saya hapus dulu. Secara kondisi ada bullish engulfing, dan ini strukturnya juga udah di breakout di time frame 4 jam. Oke. Maka dari sini saya akan wait and see menuju area order block di area sini. Ini adalah area order block. Kalau memang posisi tersebut ya terkonfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern di sisi ini, insya Allah dia akan melemah. Nah, gambarannya seperti ini untuk analisanya. Oke, seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk market GBP Jepang Yen. Semoga informasinya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih, dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.